Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanallah khair. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi ini ya Pak Ismaji enggak melaksanakan PTM. Ya, pembelajaran tatap muka terbatas tapi melalui PJJ aja. Jarak jauh melalui video ini yang mudah-mudahan tidak mengurangi ya rasa khidmat dalam pelajaran fikih ini. Ya, melanjutkan pelajarannya kemarin ya, saat PTM. Ya, kita di sini ya sebagai umat Islam ada kewajiban yang harus dan nggak bisa ditawar lagi, yaitu tentang melaksanakan sholat fardu. Bermohon pada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pagi ini dalam keadaan sehat afiat. Oh iya, jangan lupa pagi ini ada yang tahu 10 November itu dalam rangka apa? Betul sekali, 10 November itu dalam rangka Hari Pahlawan. Ya, Hari Pahlawan. Jadi banyak pahlawan kemerdekaan, pahlawan tanpa tanda jasa dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur sehat afiat. Anak sekalian, kita beralih ke pelajaran berikut. Kamu bisa lihat gambar. Ini udah dibahas kemarin ya waktu PTM ya. Dan bagi yang belum bisa dibaca-baca dan dipahami materinya. Terus kita lanjut ke bawah, gerakan bacaan sholat. Ya, kita lihat itu gerakannya seperti itu. Udah dibahas kemarin itu. Ini doa iftitah ya. Baca Fatihah, lalu baca surat pendek. Nah, ini adalah gerakan-gerakan sholat ya, ruku dan sebagainya. Itu lihat, bisa dilihat oleh kalian. Oke, ini sujud ya. Ya, kita bisa lihat, bisa tahu. Ini duduk tasyahud awal ya. Udah kita bahas kemarin. Tasyahud akhir, baca sholawat ya, seperti itu. Nah, ini ada nama-nama sholat fardu ya. Nah, kalian harus paham itu. Salat 5 kali ya, salat 5 kali dalam sehari ya udah sebut fardu ain, fardu sendiri. Ketentuan sholat fardu kemarin sudah dibahas syarat-syarat sholatnya ya, beragam Islam, dewasa, kalau sehat, lalu syarat sahnya juga ya. Dan kita bahas rukunnya juga udah kita bahas semua. Jadi rukun sholat yaitu pertama berdiri tegak bagi yang mampu, dan itu berlaku di dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Nah, seperti itu ya. Niatnya, nah, itu lihat. Baca surah Al-Fatihah seperti biasa. Nah, ini dia. Nah, ini terjemahannya. Lalu ruku ya. Tumakninah, artinya berhenti sejenak. Tidak bangun daripada ruku, dan juga tumakninah. Sujud dengan tumakninah, jadi nggak boleh terburu-buru ya. Sujudnya nggak boleh terburu-buru. Nah, ini ada doa atau duduk di antara dua sujud. Nah, doa duduk tasyahud. Nah, beda lagi ya. Tasyahud awal, tasyahud akhir beda duduk. Tasyahud awal itu duduknya iftirash. Kalau tasyahud akhir namanya tawaruk. Ya, kaki dilipat. Nah, ini doa doanya ini tahiyatnya. Ini ada rukun-rukun salat ya, rukun salat yang harus dibaca. Jadi kalau ada yang nggak dibaca, berarti salatnya nggak sah. Ini seperti itu. Nah, sini sudah kita rukunnya, sekarang sunnahnya ya. Perhatikan anak sekalian. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita harus tahu nih rukun apa, sunnah apa. Jadi nggak akan salah kaprah. Jadi yang sunnah dibikin wajib, yang wajib dibikin sunnah, itu salah itu. Ya. Nah, sini kita bahas sunnah sholat. Selain syarat sah dan rukun sholat, dalam sholat juga ada hal-hal yang disunahkan. Ya, sunnah itu apabila dikerjakan dapat pahala,
Bila tidak dilakukan tidak berdosa. Sunnah ya. Apa itu sunnah-sunnah? Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbir. Allah. Nah, kemarin sudah diterangkan. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika akan ruku. Ketika berdiri dari ruku i'tidal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi kalau misalkan rakaat pertama dari mulai sujud mau naik ke rakaat kedua itu nggak sunnah mengangkat tangan. Yang sunnahnya adalah ketika bangun dari tasyahud awal. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Nggak boleh di atas dada ataupun di bawah dagu. Nah, itu terlalu sombong. Lalu mengarahkan pandangan mata ke arah tempat sujud, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, membaca doa ketika duduk antara dua sujud, dan membaca salam kedua. Nah, ini sunnah salam kedua. Ya, jadi ketika kalian sholat, terus perutnya agak nggak beres, mules gitu, ditahan sampai akhir. Begitu salam pertama, assalamualaikum, nengok ke tengah, dia nengok ke kiri, baru dia kan tutut, batal sholatnya. Padahal baca salam kedua adalah sunnah. Nah, ketika udah nggak tahan, ya mau buang angin tadi, mau kentut tadi, ya udah salam satu pertama aja yang ke kanan. Assalamualaikum, nengok ke tengah, nah, sah sholatnya. Daripada nanti belok ke kiri, tiba-tiba kentut, batal sholatnya. Ini adalah sunnah-sunnahnya, ya. Lalu hal-hal yang batalkan sholat. Apa aja nih hal-hal yang batalkan sholat? Ada banyak nih. Mengubah niat, batal. Misalnya niatnya usolli fardhu zuhur, tengah jalan pesan asar deh, nah batal. Lalu terkena najis. Ini sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, ada burung terbang, tiba-tiba burung itu buang air, itu kena baju kita. Nah, itu kena najis namanya, ya. Lalu berhadas besar ataupun kecil, lagi sholat kentut, ya kan, lagi sholat pipis nggak sengaja. Lalu kebuka auratnya, ya, ketika kita sholat nggak tahu kainnya itu sobek pas jurusan paha kita, kaki kita, ataupun di atas lutut yang memang aurat, ya udah batal. Kalau wanita kelihatan rambutnya kalau wanita, atau punggung tangan juga kelihatan, juga batal, karena punggung tangan adalah aurat. Lalu berkata dengan sengaja lagi sholat ngobrol, nggak boleh. Lalu bergerak 3 kali berturut-turut atau lebih, ya, garuknya tuh dari saking gatelnya garuk ke tangan sampai ngayun-ngayun, nggak boleh. Makan dan minum, loh kok bisa makan dan minum? Kan lagi sholat. Bisa. Ketika kalian habis buka puasa misalkan, minum es kelapa kan manis tuh, ada yang nyelip kelapanya, terus ketika sholat kelapanya keluar, menyembul keluar, dan kalian telan, batal sholatnya. Minum pun demikian. Ketika kalian lagi sholat, itu tetesan air wudhu yang dari bulu mata ataupun alis jatuh ke hidung, masuk ke mulut, ditelan, itu batal. Bukan sengaja minum ngambil gelas atau makan ngambil nasi, bukan. Ini yang dalam keadaan sholat, sesuatu yang ada dalam diri kita. Nah, seperti itu. Nah, terus apabila cara penjaganya gimana? Ketika kita lagi sholat, terus ada yang menyembul makanan, itu kita ambil, jangan kita lepeh. Itu juga bisa membatalkan sholat karena mengeluarkan tenaga, ya, seperti itu. Lalu nggak menghadap kiblat. Gimana tuh? Jadi ketika sholat, punggung kita, bahu kita mencreng kiri kanan, goyang-goyang. Nah, itu juga batal sholat. Tertawa lagi sholat, itu udah bocah deh urusannya dah. Menggoda atau bercanda itu nggak boleh, ya. Anak sekalian, anak-anak pintar semua, ketika sholat nggak boleh ketawa, ya. Habis sholat Jumat tawa-tawa, terus menggoda teman lagi sholat, lagi sujud, ya. Lalu mendahului gerakan imam, itu ketika sholat berjamaah, imam belum sujud, kita udah sujud, itu namanya batal sholat. Menengok kanan atau kiri atau ke belakang,
murtad atau keluar dari agama Islam. Nih yang batalin sholat. Perhatikan oleh kalian ya. Bagi sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan main-main. Nah, jika sholat kita batal maka wajib diulang. Jika nggak diulang, sholat yang dilakukan nggak sah dan akan mendapat dosa. Nah sekalian, yang berikutnya adalah kedudukan sholat. Sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam, antara lain sebagai berikut. Sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Rasul bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu saksi bahwa tiada Tuhan sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, buniyal Islam ala khamsin, nih hadisnya. Ya, lanjutannya nanti kalian baca. Lalu sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Ma bainal muslim wal kafir as-shalah. Yang ketiga, salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Idza aqamaha faqad aqamad-din. Idza tarakaha faqad hadamad-din. Bila mengerjakan salat, kamu telah menegakkan agama. Ninggalin salat berarti menghancurkan agama. Itu buat diri kalian. Ya, yang hancur iman, amal, ibadahnya. Lalu amal yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, ini merupakan yang harus dipegang teguh oleh orang-orang Islam ketika sholat, yang benar, rukunnya, wajibnya, sahnya, wudunya. Nah, sholat merupakan penjaga darah dan harta seseorang. Ya, kalau misalkan dia muslim punya harta kekayaan banyak, tiba-tiba dia murtad, nggak dapat dia harta sedikit sepeser pun, karena sudah murtad, nggak berhak mendapatkan harta warisan. Lalu keutamaan mengerjakan sholat fardu, apa sih keutamaannya? Sholat memiliki keutamaan itu berupa pahala, ampunan, berbagai keuntungan yang Allah sediakan bagi orang yang menegakkan sholat. Di antaranya apa? Mendapatkan cinta dan ridha Allah. Kalau dapat cinta dan ridha Allah, insya Allah hidup kita bahagia, selamat dari api neraka. Ya, menjadi orang muslim yang beriman, bertakwa, mendapat ampunan dan pahala. Salat tempat meminta pertolongan, dan salat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Lalu hukum meninggalkan salat, dosa. Meninggalkan salat fardu lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya. Hati-hati kalian. Ya, yang udah besar nanti ataupun yang masih sekarang, jangan tinggalin salat yang 5 waktu. Ya. Dan masih banyak lagi, ya. Kaum muslim bersepakat bahwa meninggalkan sholat fardu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum daripada minuman keras atau beralkohol. Sahabat Nabi yakni Umar bin Khattab, sungguhnya di antara perkara terpenting bagi kalian adalah sholat. Siapa saja menjaga sholat berarti dia telah menjaga agamanya. Tuh, Masya Allah. Ya, anak sekalian, tanamkan dalam diri kalian. Ya, tanamkan jiwa kalian bahwasanya saya berjanji untuk tidak meninggalkan sholat 1 kali pun. Seperti itu. Jangan sampai meninggalkan sholat sekalipun, karena taruhannya adalah surga ataupun neraka. Ya, anak sekalian, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti, dan insya Allah kalian dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur yang dekat masjid rumahnya, ya, bisa sholat berjamaah, ya, sama imam dan yang lainnya, ya, ketemu saudara-saudara, ya. Demikian mungkin yang ingin bisa sampaikan Pak Ismanji. Tetap semangat, dan jangan lupa materi dibaca. Insya Allah di awal Desember kita akan pas penilaian akhir semester. Jangan lupa itu, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat, afiat, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan orang tuanya juga diberikan keberkahan, panjang umur dalam usahanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.